Nis, kamu masih royal aja, sih sama adik-adik kamu. Bukannya Mbak nggak suka, tapi perlakuan mereka ke kamu aja begitu. Jangan mau dimanfaatin. Kasihan suami kamu nggak tahu apa-apa, diporotin buat menuhin kesenangan mereka. Pesan dari Mbak Naima membuat jantung Ganis berdebar kencang. Di satu sisi ia penasaran apa yang dimaksudkan tetangganya itu. Tapi di sisi lain ia tersinggung dituduh memanfaatkan uang suaminya. Karena meski bapak menyuruhnya seperti itu, Ganis tidak menggubris permintaan tersebut. Ganis, maksudnya gimana, Mbak? Kemarin aku memang kasih duit ke bapak. Tapi katanya buat ganti rugi karena bapak nabrak orang. Nimas, haduh, Nis. Kamu itu percayaan banget sama bapak kamu. Mana ada. Bapak kamu sehat begitu. Malah cengar-cengir itu di rumah abis beliin Giri motor ninja. Coba dari mana mereka bisa beli motor itu kalau bukan dari duit kamu? Nimas, stop, Nis. Pikirin masa depan kamu sendiri. Kalau mau bantu, sekedarnya aja. Jangan mau-mauan kamu diporotin terus sama mereka. Mana mereka juga nggak tahu terima kasih begitu. Mata Ganis kembali memanas. Ternyata keluarganya benar belum berubah. Masih menganggapnya sapi perah. Ia tahu Mbak Naima tidak mungkin berbohong. Selama ini wanita itulah yang paling tahu bagaimana keluarganya. Di saat di sini ia berjuang keras untuk mendapatkan uang tanpa ingin merepotkan suaminya. Ternyata mereka malah berpesta di rumah tanpa tahu bagaimana kesulitannya. Kenapa nggak ada satu orang pun yang benar-benar tulus sama aku? Ganis mengusap air mata yang sudah membanjir membasahi pipi. Keluarganya. Bahkan suaminya, yang ia harapkan mereka bisa membangun keluarga kecil mereka sendiri. Nyatanya juga hanya mempermainkannya saja. Hem. Suara deheman di belakangnya membuat Ganis seketika menghentikan tangis. Ia tahu suara siapa itu. Aku tahu kamu pasti sakit hati sekarang. Tapi niatku baik, kok. Aku bongkar ini supaya kamu tahu lebih awal. Lebih baik tahu sekarang, kan daripada tahu nanti saat perasaan kamu sudah terlalu jauh. Aku begini juga untuk menyelamatkan hati kamu. Supaya kamunya nggak kepedean. Daripada kamu semakin diketawain sama anak-anak kantor. Karena mereka semua tahu, kok hubungan kami. Bahkan Mas Tristan aja juga tahu. Tapi semua diam-diam aja ikut menikmati pertunjukan ini. Bulir bening itu mengalir kembali. Fakta terbaru ini bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Benarkah semua orang tahu? Mas Tristan juga tahu. Semua orang diam melihat kebodohannya. Semua orang diam-diam menertawakannya. Selepas Niana pergi, Ganis langsung menyembunyikan dirinya di kamar mandi. Ia butuh untuk menenangkan diri sejenak. Dan ia juga tak mau menangis di hadapan banyak orang. Apalagi setelah Niana mengatakan bahwa semua orang tahu tentang hubungan suaminya dengan Niana. Yang artinya, mungkin selama ini orang-orang diam-diam menertawakan kebodohannya. Ganis menggelengkan kepalanya, berusaha untuk tak langsung mempercayai ucapan Niana. Tapi, Tari saja pernah mengatakan kalau suaminya sering bersama dengan Niana di kantor. Jadi, bukankah di sini sebenarnya dirinya yang tak peka? Padahal rekan terdekatnya saja sudah memberikan clue dari awal. Lalu, Tristan. Kenapa pria itu juga tak memberitahunya? Ia pasti terlihat bodoh saat itu. Saat ia mengatakan memilih suaminya dan ingin memperbaiki rumah tangganya. Ganis tersenyum miris. Wajar, Tristan. Diam. Pria itu pasti sakit hati padanya dan sedang menunggu kehancurannya. Itu pasti. Dan saat ini, pria itu pasti tertawa puas melihatnya yang menyedihkan seperti ini.
Kepala Ganis penuh dengan spekulasi yang ia buat sendiri. Ia bahkan sampai takut keluar dari kamar mandi itu. Karena dalam pikirannya ia merasa semua orang sedang menertawakan dirinya. Apa aku keluar kerjaan aja? Gumamnya dengan wajah menyedihkan. Rasanya ia tak punya muka untuk berhadapan dengan rekan kerjanya. Tapi saat ini ia tak punya uang yang cukup untuk pergi. Paling tidak ia harus bertahan sampai gajian tiba. Baru ia akan punya pegangan dan modal untuk memulai hidup dari nol lagi. Nis, kamu kenapa? Melihat Ganis yang keluar kamar mandi dengan wajah sembab membuat Tari mengkhawatirkan rekannya itu. Nggak apa-apa. Ganis menjawab dingin. Karena dalam pikirannya, Tari sedang menertawakan penderitaannya kini. Ia juga buru-buru menjauh, karena tidak ingin bicara dengan siapapun. Ganis kenapa, sih? Apa aku ada salah? Iya. Tari bingung. Karena Ganis seperti marah padanya. Mungkin dia lagi nggak mau diganggu aja, gumamnya tak ingin berpikiran negatif. Karena sedari pagi memang Ganis sepertinya tengah ada masalah rumah tangga. Tari pun segera melanjutkan pekerjaannya. Tak mau ambil pusing dengan sikap Ganis yang mendadak aneh. Ganis terus saja menghindar dari siapapun yang ia temui. Ia tak lagi bersikap ramah atau basa-basi seperti yang biasa ia lakukan. Setiap kali ada yang menyapa, Ganis tak bisa membalas sapaan atau senyuman mereka dengan ikhlas. Ganis terus merasa semua orang membencinya, mengkasihani bahkan menertawakannya. Ia kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan saat jam istirahat Ganis memilih menyendiri di kamar mandi daripada makan siang untuk mengganjal perutnya. Istri saya kemana, Tari? Hendrik tak tenang melihat Ganis yang tak kelihatan di ruang makan. Nggak tahu, Pak. Tari ragu untuk menceritakan tentang sikap aneh Ganis. Tapi ia urungkan takut dikira lancang ikut campur rumah tangga orang. Sementara itu di mejanya Niana nampak menahan kesal. Karena Hendrik sama sekali tak menyapanya seharian ini. Nomornya bahkan diblokir. Sungguh keterlaluan sekali. Padahal ia juga sakit saat ini. Bukan hanya mereka saja. Tan, lo tahu istri gue kemana? Sudah tak lagi memikirkan gengsinya. Hendrik datang ke meja Tristan. Tentu saja di meja itu ada banyak karyawan lain yang ikut bergabung dalam satu meja. Yang suaminya lo, kan? Tristan bukannya tak ingin tahu keadaan Ganis. Tapi sekali lagi, ia memilih diam karena ingin Hendrik menyelesaikan masalahnya. Meski sejatinya Tristan sangat mengkhawatirkan mantan kekasihnya itu. Ia tahu pasti saat ini Ganis tengah hancur. Tapi entah kenapa, ia percaya, Hendrik cukup lihai untuk merayu seorang wanita dan meyakinkan keseriusannya. Buktinya, Ganis juga begitu mudah jatuh dalam pesona pria tersebut. Jadi, ia merasa tak perlu ikut campur dulu. Malas berdebat, Hendrik berlari ke bawah. Mau makan juga tak berselera. Ia tahu Ganis sebenarnya belum pulih sepenuhnya. Makanya ia terus mengkhawatirkan sang istri. Apalagi Ganis sampai melewatkan makan siangnya. Pun ia tidak tahu apakah istrinya tadi pagi sarapan atau tidak. Karena dapur di ruko mereka sangat bersih. Tidak ada tanda-tanda istrinya memasak pagi ini. Mas, kamu mau kemana? Niana mengejar Hendrik. Cari Ganis. Toh, rahasianya sudah terbongkar juga. Hendrik merasa tak perlu berpura-pura lagi. Perasaannya memang bukan lagi untuk Niana. Meski ia menyesali karena terlambat menyadari. Atau sebenarnya ia terlalu gengsi untuk mengakui sejak awal. Dan malah menggunakan Niana untuk meyakinkan perasaannya pada sang istri. Mau apa lagi? Niana marah. Hendrik menghentikan langkahnya. Ia menarik nafas panjang.
Ia tahu Niana seperti ini juga karena ia yang memberi harapan. Memang dirinya yang patut untuk disalahkan di sini. Aku minta maaf, Nah. Aku tahu, aku yang salah di sini. Tapi tolong, biarkan aku memperbaiki rumah tanggaku. Hendrik menatap Niana dengan sorot mata memohon. Ia berharap Niana berlapang dada menyudahi semua ini. Terus aku gimana, Mas? Kamu anggap aku apa? Bentak Niana yang mulai kehilangan kesabarannya. Hendrik meraup wajahnya kasar. Kamu sempurna, Nah. Kamu punya karir yang bagus. Kamu punya teman-teman, kamu punya keluarga yang menyayangi kamu. Tapi istriku cuma punya aku. Jadi ini karena kasihan. Hendrik tak membantah ataupun mengiyakan. Ia memang mengkasihani istrinya, tapi rasa kasihan itu ada karena rasa cinta yang terus bertumbuh subur setiap harinya. Semakin ia tahu tentang istrinya, Hendrik semakin ingin melindungi dan membersamai wanitanya itu. Ganis yang mendengar perdebatan mereka dari kamar mandi hanya mampu membisu dengan mata yang mengembun. Dari iseng lalu kasihan. Jadi hanya sebatas itukah perasaan suaminya padanya? Sayangnya tak terdengar suara lagi. Hanya ada suara langkah kaki yang menjauh dan teriakan Niana memanggil Hendrik dengan nada marah. Ray, kamu pulang sama siapa? Tristan tak sengaja bertemu dengan Ganis di lobi. Wanita itu nampak pucat dan melewatinya begitu saja tanpa menyapa. Bahkan sekedar senyum basa-basi juga tidak. Ray. Tristan mengejar Ganis dan menahan tangan wanita itu, tapi Ganis langsung menepisnya kasar. Nggak usah sok peduli, Mas. Ini, kan yang kamu mau. Air mata Ganis meluncur lagi. Ia terlalu kecewa dengan keadaan. Semua orang seolah tak ada satupun yang berada di pihaknya. Maksudnya, Tristan tak mengerti kenapa Ganis jadi marah padanya. Nggak usah pura-pura nggak tahu, Mas. Jelas-jelas kamu tahu rencana Mas Hendrik. Tapi kamu diam dan membuat aku terlihat seperti orang tolol. Seumur hidupnya Ganis tak pernah semarah dan sekecewa ini. Bahkan ketika keluarganya tidak memperlakukannya dengan baik. Mungkin juga karena ia terlalu berekspektasi tinggi pada kehidupan pernikahannya, keluarga barunya. Makanya, ia serasa dinaikkan lalu dibanting oleh kenyataan yang tak sesuai harapannya. Ray, kamu salah paham. Tristan hendak mengejar Ganis tapi ia dipanggil oleh Pak Anjas. Karena jam kerjanya memang belum berakhir. Berbeda dengan Ganis yang jam kerjanya hanya sampai jam 5 sore. Ya Tuhan! Kenapa malah jadi salah paham? Tristan jadi bingung sendiri. Padahal niatnya tak seperti ini. Ia sengaja tak memberitahu karena takut Ganis sakit hati. Sedang ia lihat Hendrik mulai mencintai mantan kekasihnya itu. Ia pikir, Ganis bisa berpikir jernih dan memaafkan Hendrik dengan mudah. Karena ia tahu, Ganis sebenarnya orang yang lembut dan tidak tegaan. Ganis menghitung sisa uang yang ia punya. Hanya tinggal sedikit setelah ia gunakan untuk modal dan mengirim ke bapaknya. Rasanya ingin segera pergi sejauh mungkin. Tapi logikanya tidak bisa pergi tanpa modal. Karena Ganis tidak mau kembali ke keluarganya. Ia ingin menjauh dari orang-orang yang telah membuatnya kecewa. Sayang. Suara itu membuat Ganis lekas kembali menyimpan dompetnya. Ia juga menghindari bertatap mata dengan sang suami. Itu sebabnya ia langsung berniat turun saja. Supaya tak harus berbagi ruang dan udara dengan orang yang sudah membuatnya kecewa luar biasa. Tapi ketika Ganis melewati suaminya, Hendrik sigap menahan tangan Ganis. Pria itu bahkan tanpa pikir panjang berlutut di kakinya. Aku harus apa supaya kamu maafin aku? Kamu boleh pukul aku setiap hari sampai kamu puas meluapkan amarahkan kamu.
Tapi jangan begini. Aku mau cerai. Suara Ganis tercekat, tapi pikirannya terlalu buntu saat ini. Ia ingin segera lari dari dunia yang menerima dirinya dalam kepura-puraan. Selain itu, aku nggak bisa tanpa kamu. Suara Hendrik tak kalah tercekatnya. Ia tak menyangka kalau Ganis sampai meminta cerai darinya. Cukup sandiwaranya, Mas. Bukannya ini yang kamu mau. Membuangku setelah mendapatkan yang kamu mau. Iya, kan? Sindir Ganis dengan suara bergetar. Aku cuma sedang mengabulkan keinginan kamu yang busuk itu. Kamu puas, kan sekarang? Kamu bisa bebas menikah dengan wanita yang sempurna itu. Pak, minta uang Mbak Ganis lagi, sih. Sepatu sama tasku udah jelek banget ini. Malu, dong, pas sama temen-temen. Masa juara kelas tapi penampilannya buluk begini. Lintang kembali merajuk. Setiap permintaannya selalu dituruti sang ayah, membuat apa yang ia mau harus selalu ada. Padahal tas dan sepatunya masih bagus, tapi ia kepincut dengan model yang ia lihat di toko orange. Sabar dulu, si Nduk. Kamu ini. Hendro mencubit pipi putri kebanggaannya itu gemas. Kemarin, kan bapak baru minta dikirimin duit buat masmu yang minta motor. Bapak ini juga sudah usaha buat bujuk mbak kamu supaya mau kirim uang lagi. Ya ampun, Pak. Cuman kirim 20 juta, kan kemarin Mbak Ganis. Suaminya katanya kaya. Masa, sih cuma minta 2 juta aja lagi nggak dikasih. Emang dasarnya Mbak Ganis aja yang pelit. Coba selama ini, dia kerja cuma buat diri sendiri. Mana pernah dia beliin aku sama Mas Giri baju, kek, sepatu kek. Cuma mikirin diri sendiri. Nanti kalau aku sukses, nggak bakalan aku ingat dia. Padahal yang membayar SPP dua adiknya ada uang Ganis juga di sana. Karena dua-duanya bersekolah di swasta. Bahkan makan mereka pun dari uang Ganis banting tulang dari pagi-pagi buta. Otak pintar Lintang kadang tak bisa berpikir memakai logikanya. Dengan gaji bapaknya yang hanya seorang sopir, mana mungkin sanggup menuruti maunya yang kadang di luar kemampuan. Kalau bukan Ganis yang akhirnya menutup kekurangan itu, dari mana lagi? Sudahlah. Nggak usah bahas mbak kamu. Makanya kamu belajar yang rajin biar nanti kalian, Giri sama kamu, jadi orang sukses. Nanti kalian jangan lupa sama bapak. Karena bapak berjuang mati-matian cuma buat kalian. Hendro mengusap rambut halus putrinya. Andai saja apa yang keluar dari mulutnya ini didengar oleh Ganis. Entah akan sehancurnya apa Ganis saat ini. Tidak ada sedikit pun pembelaan untuk putri pertamanya itu. Padahal Lintang jelas salah paham. Bagi Hendro, Ganis sebagai anak sulung haruslah selalu mengalah untuk adik-adiknya. Dan wajib juga membantu memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu sudah tugasnya sebagai anak pertama. Dulu pun ayah dan ibunya juga berlaku demikian. Anak pertama harus berkorban untuk adik-adiknya. Dan anak laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Itulah kenapa, di antara ketiga anak-anaknya, Hendro paling menyayangi Giri dibanding dua yang lainnya. Ia juga memanjakan Lintang, karena Lintang anak bungsu. Pasti, Pak. Aku sama Mas Giri pasti bakalan sukses dan buat Bapak bangga. Yang jelas kami nggak bakalan bikin malu Bapak kayak Mbak Ganis yang cuma bisa jualan kue sama jajanan. Menurut Lintang, sukses itu artinya bekerja di kantoran dengan gaji yang tinggi. Dan tentu saja kakak mereka yang hanya lulusan SMP itu tak akan mungkin bisa bekerja di tempat semacam itu. Karena jelas kakaknya itu tidak memenuhi kualifikasi. Menurut mereka, orang dengan pendidikan rendah tidak akan pernah maju. Ya, Hendro tersenyum puas.
Kalian memang kebanggaan Bapak. Pria tua itu sama sekali tak mengajari putra-putrinya untuk menghormati sang kakak. Malahan sikapnya yang seenaknya ke Ganis itulah, yang akhirnya malah ditiru oleh kedua anaknya. Mereka berani kurang ajar karena mengikuti sikap sang bapak dalam memperlakukan kakak mereka.